Ternyata mobil keluar asap. Ya Allah, Podos. Itu aku langsung kabur aja udah. Mau kayak GTA meledak lah sekalian gitu. Terus sampai motor gue aja gue kasih ke dia, Bun. Gue jadi naik KRL. Nah, dan Arjun ini ngilang. Karena apa? Karena dia nipu. Sini, cerita sama Bunda. Hai anak-anak Bunda. Yang belum kenal, aku Bunda Vera. Di sini Bunda lagi ditemenin sama Podos yang mau cerita sama Bunda. Halo ya. Bantu tepuk tangan boleh nggak? Jangan mau kalah sama Deddy Kobuzer dong. Oke, Bunda udah tahu nih sosok Podos yang terkenal itu. Amin. Sekarang sosok anak muda yang menurut Bunda sudah sukses ya. Amin. Soleh juga. Amin. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Sosok seorang Podos aslinya itu apa? Tapi sebelumnya namanya emang bener Podos, aslinya siapa sih, Dos? Jadi sebenarnya nama asli aku tuh Muhammad Rizky. Lah, kok Podos? Nah, jadi Podosnya sebenarnya agak panjang sih kalau mau diceritain. Ya, cerita aja. Kan di sini cerita sama Bunda, iya, jadi bebas. Nah, jadi dulu pas SMP aku punya klan PB. Nah, nama klan PB-nya itu Podos. PB itu apa? Point blank, game. Gamers. Oke. Nah. Oh, namanya Podos. Nickname-nya. Iya. Gitu. Udah sih. Gitu doang. Nggak panjang ya? Kagak panjang itu mah. Dikirain sejam gitu kan. Apa gitu. Lah cuma 5 menit juga kagak. Ya, jadi karena itu dulu join kayak tim gitu ya kan, nama klannya tuh Podos. Jadi semua membernya ganti Podos. Misalkan Vera Podos. Lu ngeklaim di TikTok lu Podos, terus nanti teman-teman Podos PB lu gimana? Gak apa-apa? Kan udah bubar. Oke, berarti gak jadi masalah udah ya. Gak jadi masalah. Oke, kalau cerita sama Bunda biasanya itu tentang percintaan dulu deh. Waduh. Ya kan? Percintaan lagi. Nih Bunda dapat kabar, ya kan? Katanya Podos pernah teleponan 4 jam buat nge-impress cewek saat PDKT. Se-effort itu. Iya. 4 jam. 4 jam. Paling lama itu apa ada yang lebih? Menurut Bunda 4 jam itu lama? Bunda pernah 24 jam. Oh iya. Iya. Sampai jatuh HP gua. 24 jam. Customer service sama gimana itu? 24 jam, ready terus. 911 gak sih? Coba 4 jam, tapi kalau buat cowok 4 jam tuh udah lama banget loh. Iya, waktu itu tuh emang aku kan kebetulan LDR. Dia orang Bandung. Masih sampai sekarang? Enggak. Orang udah lama banget itu. Nah, okay. jadi kayak dia orang Bandung, terus kayak zaman-zaman COVID kan nggak bisa keluar ya. Maksudnya zaman-zaman COVID itu kan nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana ya kan. Lockdown gitu-gitu, PSBB jadinya cuman bisa dari teleponan. Ya udah dari situ teleponan lah 4 jam bla bla bla. Bahkan kayak sempat 6 jam gitu-gitu pernah deh. Iya, karena dia kayak nggak mau dimatiin HP-nya. Emang kalau pacaran zaman sekarang memang waktu itu Bunda punya tim ya. Jadi dia tuh nelfon, dia tuh makan tapi nggak ngomong kayak gitu juga. Iya, ditaruh aja gitu. Nggak jelas tau nggak sih? Dengerin aku ngorok aja gitu. Gitu juga kan. Masih suka tapi sama kamu? Oh udah enggak. Enggak, maksudnya pada saat kamu ngorok, pada kamu Suka. Aku ngorok, kentut, enggak lah. Kan berlebihan dah. Oh gitu. Iya. Tapi memang itu lu yang telepon apa dia yang telepon? Saling sama-sama mau teleponan. Oh. Cinta-cinta monyet lah. Berapa lama tuh waktu itu sama dekat yang sama dia? Dekatnya cuman kayak paling sekitar 3 bulan doang. Oh, kamu gak pernah lama-lama ya? Gak pernah lama-lama. Itu dia sedihnya. Aku tuh gak pernah punya pasangan yang sampai bertahun-tahun tuh belum pernah. Tapi gak pernah lama, cuman yang Bunda tahu kamu tuh effort banget nih kalau misalnya mau ngedapetin cewek ya. Benar. Sampai kayak cerita pernah Bunda ada fakta bahwa kamu beli mobil buat cewek kamu supaya bisa antar jemput. Karena malas ribet gantian mobil sama orang tua. Nah kamu beli mobil se-effort itu. Waktu itu usianya berapa tahun? Masih 19. Beli mobil 19 tahun buat effort, buat ngejemput tuh cewek. Gila cowok banget loh. Kan cicilannya 20 tahun. KPR! Ya Allah. Beli mobil yang beli rumah ya 20 tahun ya. Aduh. Serius tuh sampai se-effort itu gara-gara nggak mau ribet
sama orang tua gantian? Emang mesti tiap hari ketemu? Sebenarnya nggak ribet sih. Jadi pada waktu itu kan aku emang belum punya mobil nih, masih punya mobil keluarga, punya mama gitu kan. Nah terus kayak aku tuh sempat lah di fase lagi bucin-bucinnya banget nih Bun. Jadi ketemu tuh seminggu tuh bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali kayak gitu-gitu. Ya, tiap hari dong, seminggu 6 kali tiap hari. Kan tuh, seminggu ada 7 hari. Iya. Seminggu 7 hari, berarti kan seminggu ya. Bener juga. Nah, terus pernah lah sampai seketika tuh ada insiden. Aku nyurprisein dia gitu kan. Nah, pas balik nyurprisein, itu mobil aku tiba-tiba meledak. Kok bisa? Sumpah demi Allah meledak. Itu warkop. Cewek lo ada di situ? Enggak ada. Itu gua habis beres nyurprisein gitu. Oke. Nah, jadi kan emang itu mobilnya mobil Innova tua gitu ya, Bun. 2006. Nah, terus kayak yang namanya bocah nggak ngerti mobil, cuma asal make-make doang. Ternyata itu akinya tuh udah bukan aki, air radiatornya tuh udah habis. Berarti dia nggak ngecek dong kalau itu overheat atau apa tiba-tiba meledak. Nah, iya. Keluar tol tiba-tiba kok bau angus ya? Gue kira ada yang kentut kayak ada yang apa. Ternyata mobil keluar asap. Ya Allah, podok. Itu aku langsung kabur aja udah. Mau kayak GTA meledak lah sekalian gitu. Ibaratnya gitu ya, nyamatin nyawa dulu aja gitu. Udah gak mikirin lagi tuh mobil apa kayak, yang penting selamat dulu kan. Terus akhirnya bengkel pada datang atau enggak, gimana? langsung towing. Langsung towing. Untungnya nggak ada api, nggak ada percikan api. Jadi cuman meledak, udah. Dia mah parah ya, ada-ada aja. Makanya. Terus dari situ kamu kan itu udah meledak tuh kan. Terus nggak ada mobil dong. Habis sama orang tua diomel-omelin. Nggak bisa ketemuan lagi dong sama cewek. Iya, makanya di situ kan kayak, udah ngapain sih? Maksudnya kan orang tuanya berpikirnya kayak mobil dipakai buat yang penting aja kan. Ini buat pacaran yang ngapain? Makanya diomel-omelin. Nah dari situ udah aku tanggung jawab tuh, aku benerin ke bengkel gitu-gitu servis. Udah abis itu aku nggak pernah pakai lagi. Udah nggak pernah aku pakai lagi. Terus kalau ngejemput pakai mobil orang tua dong? Enggak, waktu itu kan. Tapi setelah dibenerin itu udah akhirnya aku naik kayak bawa motor. Aku dulu naik motor. Mau ceweknya. Bayangin, gue Vespaan Jakarta Bogor. Setiap ketemu 1,5 jam. Lu effort banget. Bener-bener effort banget. Terus sampai motor gue aja gue kasih ke dia, Bun. Gue jadi naik KRL. Sumpah. Enggak. Emang lu sebutin itu ya? Sumpah iya, gue kayak PNS. Iya kan? Rebutan KRL. Iya beneran. Sumpah. Dan lebih sakitnya apa? Apa? Motor aku dipakai sama dia buat selingkuh sama cowok lain. Oh my god. Jadi Podo sudah se-effort itu diselingkuhin. Kayaknya udah gak bisa lanjut. Itu berapa lama lu? Itu sama dia 6 bulan. Gila 6 bulan se-effort itu, tunggu, berarti dari awal lu udah effort, udah gaspol. Udah. Emang udah sama-sama sebenarnya sama-sama effort. Dia juga mau ke Jakarta gitu-gitu. Cuman yang paling sakit itu ternyata aku tahu kalau dia, jadi dia tuh punya sahabat cowok, Bun. Oke. Nah, aku kan emang sebenarnya rada nggak percaya lah sama cowok sama cewek itu bisa sahabatan. Kalau aku ya. Karena pengalaman. Iya, karena maksudnya pengalamannya bukan maksudnya kamunya sendiri pernah kayak begitu? Aku juga nggak pernah sahabatan cewek cowok itu nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi kayak di hidup aku cuma ada temen. Cewek tuh sama cowok cuma bisa temenan menurut aku. Nah, terus dia punya sahabat cowok deket banget gitu-gitu. Ternyata itu mantan FWB-annya. Mantan FWB. FWB itu apa ya, guys? Friends with. Teman tapi mesra, Bun. Oh, HTS. Iya, tapi yang negatif, Bun. Yang negatif gitu. Nah, ya udah ternyata dipakai motor itu buat jalan sama buat ngejemput cowok ini. Hah? Si cewek ini juga effort banget dong sama Iya, makanya. Emang sebenarnya effort tuh nggak selalu baik ya. Iya kan? Effort selingkuh juga bisa, Bun. Taunya lu dia, mungkin itu memang temenan. Taunya dia selingkuh itu dari mana? Emang ketahuannya gimana? Nah, jadi gue pas dekat sama dia tuh gue kan kenal sama saudaranya juga kan. Masih keluarga gitu ya gitulah. Dikasih tahu kalau dia tuh sama si cowok ini pernah nginep macem-macem di apart kayak gitu-gitu. Jadi dari situ gue kayak untungnya gue kayak udah putus tuh pas tahu itu semua. Kan putusnya bukan gara-gara selingkuh. Bukan berarti? gara-gara selingkuh. Oh, dia bikin gara-gara aja biar putus sama lu gitu. Iya, pokoknya kayak ya permasalahannya cowok ini lagi. Si cowok-cowok ini yang FWB-nya dia. Ceritanya kayak membara masih gitu. Enggak. Cuman buat cowok itu TikTokers juga lagi. Serius? Iya, sumpah. Followersnya 5 juta apa 6 juta gitu. Serius? Pokoknya kontennya kata-kata hari ini. Nah, itu aja. Bagas? Bukan lah. Nggak semua kata-kata lo Bagas. Bisa kagem.
Sumpah. Iya, Oh dia konten creator juga. Ceweknya konten creator juga. Ceweknya enggak. Tapi emang udah kenal dari dia zaman-zaman kuliah. Tapi aku sekarang udah bener-bener clear. Masih follow-followan juga sama cowoknya itu. Nggak, berarti sekarang sama cowoknya juga jadi friend aja gitu? Iya, fine-fine aja. Pernah ketemu juga biasa aja. Emang Podos tuh slow key itu ya? Iya, maksudnya kan kayak namanya masalah itu menurut aku semua masalah nih ya Bun. Bisa terselesaikan dengan waktu. Wih, dewasa. Tepuk tangan boleh ada tepuk tangan. Udah dibayar kagak ada. Iya, udah keluar gocap masih aja nih. Oke, nah Bunda juga tahu nih waktu itu kamu pernah bikin podcast. Oh iya betul. Bertiga guys. Jadi ngegrup gitu. Iya terus betul. Udah kayak gitu bubar. Karena apa? Jadi kan bertiga nih. Aku, Dava Arik sama Danarjon. Nah Danarjon ini ngilang. Karena apa? Karena dia nipu. Lah? Iya. Gimana ceritanya? Jadi dia tuh kayak berkedok kayak apa sih? KOL spesialis gitulah. Jadi ngasih campaign ke KOL. Nah, ternyata duitnya tuh sama dia nggak dikasih ke KOL-nya. Alasannya belum cair mulu. Padahal dipakai sama dia buat mafia judi online gitu-gitu. Makanya dari situ kan hilang tuh dia. Nah, ditambah aku sama satu lagi nih, selek juga. Jadi kayaknya memang Podos nggak cocok deh untuk kalau pekerjaan karena kamu punya pemikiran sendiri. Jadinya nggak ngeklop gitu. Oh enggak gitu sebenarnya. Jadinya? Aku mah fan-fan aja. Tapi? Nah dianya. Coba aku telepon dulu ya. Ya nggak ada. Oh gitu. Dari Tapi dianya. dari podcast tetap podcast. Podcastnya udah nggak juga. Enggak, maksudnya waktu itu podcast bubar gara-gara yang si orang tiga ini yang teman kamu ini karena ngilang. Jadinya bubar. Bener. Terus kamu akhirnya berdua nih sama Dava. Iya sempet berdua dulu tuh. Podcast lagi? Nggak podcast. Konten-konten di TikTok aja. Oh sama Dava tuh konten di TikTok. Betul. Akhirnya, terus yang gue lihat sekarang lu sendiri. Nah gue sendiri. Gue udah mulai konten sendiri itu dari tahun 2023. Pertengahan 2023. Terus sama si Dava berantem juga? Sama si Dava berantem juga. Lu kenapa lagi sih? Gue juga gak ngerti, gue kayaknya emang gue gak boleh temenan dah kayaknya sama siapa dah. Ada aja gue masalahnya kalau temenan ya. Enggak, makanya kan gue bilang tadi lu tuh kayaknya kalau misalnya kerja itu tuh enaknya sendiri, nggak cocok untuk berdua, ngerti gak sih? Tapi lebih nyaman menurut lu nih, kan lu udah pernah bertiga, berdua, sendiri nih sekarang, lebih nyaman mana? Sendiri, berdua, apa bertiga? Sendiri lah ya. Sebenarnya nyaman semua Bun aku Bun. Oh cuma? Nah emang aku tuh bisa dibilang emang ya dikata sama dianya. Jadi bukan permasalahannya itu bukan dari Podos. Bukan dari aku, tapi dari internal dia. Kalau boleh tahu nih, sama Dava itu berantem berarti waktu itu ngonten di TikTok. Konten di TikTok. Bareng aku sama Dava. Dari 2020, 2021, 2022, 2023, 2023 berarti 4 tahun. Sama Dava ini? Sama Dava. Oh, itu kontennya apa tuh? Nah, konten-kontennya tuh kalau kalian tahu tuh yang kayak ngelawak sambil jalan-jalan gitu. Jadi misalkan nih kita ke Ragunan, kita bercanda-bercandain hewan-hewan yang ada di sana kayak Ibra. Oh bukan ya? Sorry. Jokes internal, sorry. Iya, pokoknya kayak gitu-gitu bercandain yang kita datengin. Oh kayak Ayung. Iya, kayak Ayung. Benar. Oke. Ayung sama Dava tuh sama aku, Dava sama aku duluan sebenarnya. Oh, berarti Ayung sama Eni kamu duluan ya benar. Iya, aku dulu baru mereka. Nah, tapi mereka masih bareng, aku udah nggak baru. Terus akhirnya memutuskan udah deh kayaknya kita udah nggak bisa itu sikap aja atau ada maksudnya confess gitu kalau misalnya kalian tuh nggak bisa bareng gitu. Sebenarnya tuh kayak emang diputus sepihak aja sih Bun. Kayak aku tuh udah gak diajak konten lagi. Oh sama Dava ini. Sama Dava ini. Di konten siapa kan kalau Ayung sama Riva ini yang aku tahu ya di konten akunnya akun Riva ini dan. Kalau kalau aku sama Dava di TikToknya Dava Arik. Oh berarti kamu belum ngegedein TikTok kamu nih. Iya jadi aku tuh ya kesalahan aku juga ya aku udah keenakan konten di Dava Arik jadinya aku nggak konten di akun TikTok aku sendiri. Oh jadi gitu. Nge-buildnya yang di sana. Karena kayak itu followernya berapa? Followersnya waktu itu sempat hampir udah 3M. Wah. Jadi dari sebelum kayaknya dari sebelum SOM ya, dari sebelum SOM sampai 3M tuh bareng sama aku. Oh, gitu. Tapi kasihan banget. Karena soalnya pas dia ke 3,4M kebanet akunnya. Oh, bukan berarti emang hokinya di lu. Nggak gitu dong. Kebanet jadi hoki di gua. Tapi makasih ya, Bun. Enggak lah. Dia kebanet kalau sama lu kali. Kagak. Di report. Agak. Kan
gue pakai jasa yang band akun dia. Enggak, karena dia emang buat konten yang sensitif. Waktu itu kan apa namanya? Bercanda-bercandaannya sensitif. Bukan bercanda sensitif, kan waktu itu lagi panas ya yang apa? Palestina sama itu. Kan sekarang juga masih panas. Iya, cuman waktu itu dia ngontenin di TikTok. Sedangkan TikTok tuh menurut aku platform yang cukup clean lah dengan masalah ini. Nah, dia ngontenin dan akhirnya ke ban. Jadi dia mulai start lagi dari nol tahun kemarin. Berarti lu juga berarti sama-sama ya posisinya, lu juga nge-build TikTok lu, dia nge-build TikTok lu, dan itu pada saat itu kan 3,4 M itu nggak mudah loh untuk nge-build segitu banyaknya. Dan pekerjaan-pekerjaan juga pasti datang kan? Pasti. Nah, itu menyelesaikan pekerjaan tetap profesional kan? Tetap profesional. Setelah selesai pekerjaan barulah kalian selesai gitu. Emang udah gak ada kerjaan lagi, udah gak ada apa-apa lagi baru ya. Berarti sekarang sama si Dava ini keadaannya kayak gimana? Udah berhubungan baik. Sekarang kan Podos dengan TikToknya itu followernya 2,5 M ya. Itu 2,6. Suhu gue sama dia beda 100 ya. Bercanda. Oke. Sekarang Bunda tahu banget Podos ini sebenarnya dia tuh anak yang baik. Kok baik? Baik karena nanti deh Bunda ceritain ada cerita. Tapi sebelum itu Bunda mau main game dulu sama kamu ya. Anak-anak Bunda, kalau kamu suka sama konten yang Bunda bikin, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Boleh. Mau main kartu nih, biar Podos kamu Bunda. Sejak kapan bisa sulap, Bun? Nih ya Bunda, acak dulu kartunya, kamu pilih satu terus kasihin ke Bunda. Nah, cara mainnya, jadi Bunda punya kartu. Bunda acak kartunya, kamu pilih 2 kartu, tapi 1 kartu dulu. Nanti di sini ada pertanyaan yang nanti pertanyaan itu kamu harus jawab jujur. Oke. Aku ambil 1 ya? Ya, tar acak lagi ya. Oke. Udah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Uno. Main Uno aja lu. Salah. Oke. Apa yang menjadi skala prioritas kamu saat ini? Orang tua. Weh. Orang tua. Karena ini buat semua yang nonton ini, selagi kalian masih punya orang tua, tolong disayangin deh baik-baik. Karena gue termasuk anak yang menyesal. Karena? Pas bokap masih ada, itu gue kurang dekat sama dia. Kurang kasih sayang, kurang nanyain kabar gitu-gitu. Terus kayak, padahal gue tahu nih bokap gue umurnya, maksudnya dia memang udah bisa dibilang cukup tua lah. Jadi kayak harusnya gue kan semakin tua kita semakin sayang, tapi gue malah semakin jauh sama dia. Dia pas meninggal, itu salah satu masalah terberat juga di hidup gue. Nah jadi ketika sekarang gue cuman punya nyokap, ya gue bener-bener semaksimalin mungkin buat ngebahagiain dia. Iya. Tapi nggak ada kata yang terlambat untuk menyayangi orang tua. Meskipun orang tua sudah tidak ada. Podos ini, kenapa aku bilang tadi baik? Karena Podos itu suka ikutin kajian-kajian. Nah, jadi dikasih tahu. Jadi balance. Padahal pengen. Itu dia endorse. Jadi dia tuh balance antara dunia dan menuju akhirat. Tapi dia kayak sholatnya juga rajin. Alhamdulillah. Masya Allah banget. Anaknya baik. Apalagi sama mamahnya tuh oke banget loh. Makanya rezekinya lancar guys. Alhamdulillah tahun kemarin aku ngasih kado mama sepeda listrik. Wah. Tahun ini alhamdulillah berangkatin umroh. Masya Allah. Messi tiba-tiba gini ya. Udah kayak Arsyad. Oke, satu lagi nih. Oke, ini bebas. Bebas dong. Oke. Inggris ya? Kagak. Nggak bisa kalau Inggris, Bun. Perasaan apa yang seiring kamu rasakan hari akhir-akhir ini? Perasaan apa sih? Maksudnya galau kah, happy kah, atau apa gimana? Aku lagi flat banget, Bun. Bener-bener nggak ada kayak happy nggak, sedih juga nggak, ngerti nggak? Jadi kayak ya udah flat aja, nothing special gitu. Tapi harus bersyukur ya. Bersyukur pasti bersyukur. Cuman maksudnya kayak dalam keseharian kan tadi pertanyaannya, dalam keseharian kayak flat aja nggak ada apa-apa. Gitu. Kok flat sih? Harusnya kayak yang Bunda tahu kan kamu lagi punya cewek nih. Nah, harusnya tuh Cewek apa cowok, Bun? Gua serem dia sering lihat di rumah gua lagi, Mika. Jangan sering sama Podos nanti ya. Nah, kenapa flat gitu? Maksudnya kamu kan
padahal kehidupan kamu tuh seru banget, ya kan? Di konten-konten dia kan biasanya ngeprank, tapi kalau misalnya ketemu sama temen-temennya, dia itu frekuensinya lebih. Gitu, kayak misalkan dia tuh bener-bener di situ kayak menghibur teman-temannya, terus kayak yang paling gokil, ngocol, nyeleneh kayak gitu. Tuh itu kenapa tuh? Flatnya karena apa? Kayaknya menurut aku ya Bun, maaf. Menurut aku kayaknya karena aku dari kemarin tuh jarang ketemu sama teman-temanku. Biasanya kan aku kayak seminggu sekali tuh pasti nongkrong sama Ibra, sama siapa, sama begitu. Mika gitu kan. Nah, tapi belakangan ini kayak hampir sebulan ini tuh aku jarang nongkrong. Karena sibuk? Nggak sibuk juga sih. Banyak endorsean gitu? Nggak gitu juga. Cuman kalau ada bagi ya Bun. Oh, masuk manajemen gue? Iya boleh. Coba Put, catat nomornya. Apa namanya? Kasih tahu manajemennya Bunda. Manajemen Bunda Vera. Iya, jadi kayaknya karena gue jarang ketemu sama teman-teman gue aja, Bun. Kan 1 bulan, pas si Mika mau 1 bulan di Surabaya dong, kalau kayak gitu. Betul. Biasanya kan kalian sering ketemu. Apa karena kan ada pacar, kenapa nggak, maksudnya dia bisa ngisi hari-hari kamu loh. Kalau menurut aku nih, aku tipikal orang yang sebenarnya maksudnya menaruh kebahagiaan aku tuh nggak sepenuhnya di pacar. Waktu itu kamu ini effortnya gimana? Iya. Sekarang kok enggak? Aduh. Maksudnya mungkin karena masa lalu juga kali Bun ya. Masa Dia lalu trauma, belum rilis. Itu yang bikin aku kayak kalau sekarang menaruh kebahagiaan tuh lebih besar ke teman-teman aja dibanding ke pacar. Maksudnya pacar ya 30%, ke sahabat 70% kayak gitu. Tapi menurut aku boleh ngasih advice? Boleh dong, silakan. Jadi menurut aku kebahagiaan itu bukan Iya, dari teman. Jangan dong. Kalau misalnya bisa itu diri sendiri dulu. Benar. Jadi habis dari diri sendiri baru kamu boleh share ke teman-teman yang lain, yang apalagi ke orang tua, itu nggak apa-apa. Nah, Bunda mau tahu nih. Sekarang kan Bunda tahu nih kamu tuh ngonten itu sekarang itu dengan 2, berapa tadi? 2,6. Ngontennya itu ngeprank kan? Iya, prank sama challenge kayaknya. Ngeprank sama challenge. Nah, itu nemuin awalnya nggak gitu kan? Nah, awalnya komedi. Yeah. Terus tiba-tiba ngeprank. Itu dari mana tuh idenya? Sebenarnya tuh kan aku tahu nih kalau yang tadi tuh sahabat aku sebelumnya itu Dava itu kan kontennya komedi. Nah, terus aku tuh kayak ngerasa nggak enak kalau misalkan aku diambil. Iya, kalau aku ikut-ikutan komedi, benar. Kayak dia kan suka bikin konten vlog jalan-jalan. Aku kan bisa aja bikin konten vlog jalan-jalan sendiri juga. Cuman kayak aku kayak ngerasa takutnya jadi masalah nantinya. Jadi kayak ya udahlah, aku berusaha brainstorming, nyari referensi, dan ketemu kayaknya challenge nih lebih menarik gitu. Tapi ngerisetnya oke juga Ngerisetnya kamu. iya, aku cukup lama. Jadi kayak aku tuh sempat punya akun fake TikTok yang dimana tuh isinya aku ngefollow tiktokers Indonesia luar yang challenge gitu Bun. Jadi buat referensi konten. Gitu. Ini udah berjalan berapa lama berarti? Udah setahun. Setahun pas. Tapi cepet juga ya kamu. Bayangin aku 2020 ke 2023 main TikTok followersnya cuma 250.000. Terus 6 bulan konten yang challenge itu udah 1M followers aku. Wow. Karena menurut aku konsisten. Aku seminggu tuh upload 3-4 video. Setuju. Karena betul. Benar-benar. Terus. Gue pengen tahu dulu dari lu kayak gimana. Iya, karena menurut aku aku konsisten, terus aku juga sering ngajak collab teman-teman yang content creator kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup menarik juga untuk insight. Iya. Tapi memang benar sih, di VT aja waktu itu Bunda tuh main berarti kamu sama Bunda 2021. Kamu 2020. 2020 tapi baru yang konten-konten benernya 2023. Jadi selama 2020 ke 2023 itu kontennya yang kayak ya udah lagi tren apa ikutin. Belum terkonsep. Betul, jadi nggak tahu. Ini kalau ditanya tiktokers kategorinya apa nggak ada yang tahu. Karena masih random, postingannya random. Tapi gila ya, cepet juga sampai 2,6. Sekarang dari 23 konsisten ke sekarang kan mau 2024 ya. Berarti hampir mau setahun ya. Iya. Mau setahun itu cepet banget. Cuman memang nggak, awalnya bukan itu. Jadi nge-build-nya itu memang nggak bisa instan ya guys. Nggak bisa instan, bener. Harus butuh proses. Betul. Butuh mikirin konsep, komit juga. Kayak intinya tuh kalian harus tahu ke depannya mau jadi apa. Nah, bener. Ada benang merahnya ya. Ada benang merahnya. Kan sekarang Podos dibilang menurut aku
muda, sukses Amin. dengan konten-kontennya, Amin. bisa ngumrohin mamahnya, Alhamdulillah. bisa nabung. Alhamdulillah. Terus kedepannya katanya pengen nikah muda. Ini nikah muda bukan MBA ya. Jangan salah paham dulu nih. Nikah muda karena menurut aku tuh pengen kayak Bunda Vera. Maksudnya aku pengen pakai jilbab juga. Maksudnya aku tuh pengen punya anak yang umurnya nggak terlalu jauh sama aku, kayak Bunda sama Miki, sama Raya, Mas itu kan nggak terlalu jauh tuh. Paling jauhnya cuma sama Arsyad ya, agak jauhnya kan. Iya jauh-jauh nah, banget. tapi sama Mika sama Raya kan masih agak deket tuh. Nah itu, jadi kayak enak. Temen. Nah betul, bisa jadi kayak temen. Itu kayaknya enak banget deh. Terus emang rencananya mau kapan? Belum tahu. Kan mau nikah muda. Ya paling lama 25 lah paling mentok. Sekarang usia? 21. Bukan muda itu mah. Itu nggak muda, itu mateng ya? Tapi enggak sih, ayah waktu itu usianya nikahin bunda itu 27. Oh, itu hitungannya apa? Mateng apa telat apa? Enggak, udah cukup. Oh, itu udah cukup. 25 cukup lah, 25 cukup. Berarti kamu 4 tahun lagi dong target. Insya Allah. Berarti kamu 21 sekarang? Sebenarnya 22 tapi Desember. Oh, Desember. Masih 21 sekarang. 22. Tapi udah ada calonnya? Calon mah ya nggak tahu sih ke depannya aja. Aku tuh tipikal orang yang picky banget sebenarnya. Bukan pick me ya, picky ya, picky. Jadi kayak aku kalau misalkan nemu seseorang tuh, ya mungkin kan udah trauma ya, berkali-kali diselingkuhin gini-gini. Jadi jadi setiap hubungan kamu diselingkuhin? Aku kan pacaran tuh 4 kali. Itu 3-nya diselingkuhin. Sumpah. Terus diselingkuhinnya Satu cowok ya? Kena gue. Nah, yang paling parah tuh yang terakhir dia tuh Yang effort itu? Bukan, ada lagi yang paling Lu terakhir. parah semua dah. Iya, makanya gue juga bingung. Terus. Yang paling parah tuh mantan gue terakhir, dia sama mantannya sampai Oh iya. Ayo editor bingung kan? Sumpah loh. Iya. Enggak, gue jadi speechless deh nggak dengar kayak gitu. Mungkin kenapa kamu suka berpikir kayak gini nggak? Kayak misalnya kenapa sih gue diselingkuhin mulu? Emang kurang gue apa? Biasanya lu dalam berhubungan kan effort mulu. Yang ke 1, 2, 3 pasti effort kan? Berarti kamu dapat pelajaran apa nih dari hubungan ini? Dari relationship yang selalu diselingkuhin nih? Dapat pelajarannya apa? Aku tuh ngerasa zaman sekarang itu cowok baik-baik tuh malah disakitin. Tapi cowok-cowok yang brengsek, yang apa namanya, yang cogil gitu-gitu tuh malah cewek tuh malah nggak macem-macem, ngerti, malah nurut aja gitu. Padahal dipukulin lah, diapain, banyak yang kayak gitu-gitu. Ntar pas nikah KDRT ujung-ujungnya kan. Ya, tapi emang itu dijauhin sih. Kalau misalnya udah dari pacaran udah ada toksik kayak gitu, mendingan jauhin aja. Soalnya di pacaran aja udah berani, ya kan? Apalagi nanti di nikah. Wah, the real life itu pada saat kalian ijab kabul besoknya menjalani kehidupan itu adalah the real life. Kalau misalnya sebelum menikah itu menurut aku bukan the real life. Lah, malamnya? Ya? Abis nikah malamnya bukan real life itu? Iya, real life maksudnya. Jadi malamnya lah guys. Malamnya yang ditunggu-tunggu penonton. Tapi maksudnya nggak sampai trauma mendalam kan? Enggak sih dibilang trauma mendalam sampai suka cowok enggak. Bener kan? Kan ada yang trauma sampai suka banyak malah kan. Tapi jedanya lama nggak sih dari misalnya putus ke 1, ke 2, ke 3 gitu? Lama. Berapa lama? 6 bulan, 7 bulan, setahun juga. Sama kayak Mika lah ya. Iya. Mika kan masih ya kayak gitulah ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Mika nih, anak aku yang gue tahu kan si Jia itu pada saat itu kontennya di Podos Confess, ya kan? Iya. Nah mungkin netizen tuh apa teman-teman di luar sana tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ceritanya sebenarnya gimana sih Dos? Coba ceritain Dos. Ini nggak apa-apa nih Bun? Nggak apa-apa, ceritain. Ini nggak tahu ya negatif atau positif, kalian sendiri yang nilai ya. Jadi waktu itu si Miki nih ngeliat si Zia nih. Nah terus dia bilang, cakep deh itu, gitu kan. Terus. Nah, aku kan orangnya ngasal ya Bun ya. Aku langsung bilang sama Zianya, ada mau kenalan nih. Terus iya. Iya, aku ngomong gitu. Nah, terus si Mikinya panik. Terus kagak gitu. Ternyata si Zianya masih punya cowok. Pas di situ. Oke, terus. Cuman nggak tahu ya, gue nggak ngerti nih. Gue belum sempet nanya juga sama Zia. Tiba-tiba dia tuh putus sama cowoknya. Oh, tapi belum deket sama Mika? Belum deket. Jadi Mika juga nggak berani untuk ngedeketin Zia karena tahu Zia masih punya cowok. Masih punya cowok, bener. Nah, cuman ya abis udahan sama itu cowok, si Miki nih ngedeketin dia. Ini ada lampu hijau nih, udah lampu putus hijau nih. Iya. Main-main dulu, nongkrong dulu, udah sampai akhirnya
Nah gitu. Betul. Soalnya waktu pulang kajian nih Bunda inget itu kan putusnya Mika udah lama banget kan. Terus Podo sama teman-teman yang lain tuh yang ya maksudnya ngehibur Mika juga ya. Kayak Bener. misalnya dia kan suka ya galau-galau gitulah. Cuman kan orangnya gengsian kan. Yeah. Dia nggak mau ngeliatin Nggak mau gitu kan, nunjukin, nggak mau betul. nunjukin. Nah waktu itu Podos pulang dari kajian pada ke rumah nggak sih kalau gitu kalau nggak salah? Iya. Iya kan pada ke rumah terus yang bun tadi Mika ngelihat cewek bun gitu kan, iya, kan? iya. Masa sih siapa sih coba lihat gitu kan? Iya. Tapi udah punya cowok ya jangan dong kalau punya cowok gitu kan? Benar. Terus pada saat itu deket tuh si Mika. Nah yang aku tahu Mika waktu itu diajakin nih sama Podos ke acara yang Beyond itu tau gak sih? Iya. Yang Panco putus dan dia yang nelfon pertama kali ya kan ke gua disangkanya gua di prank ya kan? Dos yang bener lu apaan sih Dos? Enggak Bun ini sumpah demi Allah Bun. Hah? Beneran lemes langsung. Tapi gue kenapa tahu di sini Podos anaknya baik, dia tuh kayak ngerasa bersalah banget. Langsung minta maaf, panjang lebar, chattingnya segini gitu kan. Minta maaf bla bla. Cuman menurut aku itu kejadian yang emang semua orang yang nggak mau diinginkan lah ya. Betul, gitu kan. tidak ada yang mengharapkan. Tidak ada yang mengharapkan. Nah, di situ sebenarnya ada Jia kan? Ada. Jia belum datang. Iya maksudnya janjian kan Janjian sama mau Jia nonton kan? bareng sama Jia. Mereka udah si Jia udah putus kan? Udah putus pada saat putus. Udah putus. Nah, terus udah gitu. Nah, terus ya udah dari situ akhirnya kan ngasih tahu kalau misalkan si Miki patah ke Zia. Nah, udah tuh Zianya panik gitu-gitu. Cuman enggak tahu tuh dia nyamperin enggak sih? Bun ke apa? Nyamperin tapi ke rumah habis diobatin. Nah, itu akhirnya dia nyamperin enggak jadi nonton. Oh, gitu. Jadi awalnya itu, jadi pada saat itu confess-nya itu di depan lu atau gimana guys? Confess-nya? Confess apa nih? Nembak gitu? Si Mika. Yang confess itu sebenarnya siapa? Mika apa Jia nih? Kalau di konten kan kalian taunya Jia yang confess. Sebenarnya aslinya tuh Miki yang confess. Nah, di depan lu lagi? Di depan gue juga. Pas lagi Zia ulang tahun. Makanya kalau kalian lihat di IG-nya Zia ada foto megang bunga pas ulang tahun, itu bunga dari Miki. Kalian udah tahu plot twist-nya apa? Itu habis kajian juga. Gak ngerti dah Bun, gue mana lu Bun. Yang penting balance. Yang penting balance. Tapi kan maksudnya gini, Bunda bukan kan suka ada yang kenapa sih diizinin pacaran gitu kan. Menurut aku setiap orang tua itu didikannya beda-beda. Betul. Menurut kita yang terbaik begini, yang menurut kalian mungkin sebagai orang tua begitu. Cuman kalau cara aku lebih baik sama anak itu lebih baik temenan. Karena sekarang kan Gen Z itu lebih baik jarang yang deket nih sama bunda-bundanya. Jarang terbuka. Nah, aku tuh pengen dari dulu punya anak tuh kayak temenan. Jadi kalau ada apa-apa mendingan orang tua dulu dia yang tahu gitu. Dan kalau misalnya anak nih udah agak-agak melenceng, kita bisa ngingetin. Benar. Tapi kalau misalnya dia udah ketutup, dia nggak mau terbuka sama kita, itu bahaya banget. Benar. Makanya dari situ kenapa aku membolehkan anak-anak, karena itu kan naluri ya. Benar. Sudah diberikan gitu naluriah gitu kan, dia suka sama lawan jenis gitu kan. Jadi menurut aku kita nggak bisa nahan apa yang bukan kuasa kita gitu loh. Selagi yang penting ya tadi melencengnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu over ya itu masih oke. Malah kalau misalkan menurut aku nih, misalkan orang tua ngelarang anaknya pacaran, itu hasil malah apa? Anaknya jadi backstreet. Itu yang aku malah takutin. Pacaran diem-diem. Itu yang aku takutin. Lebih bahaya. Tiba-tiba check in aja. Kok apa Bun? Aku milenial ya. Iya, aku milenial itu tuh kayak yang itu tuh sebenarnya udah ada dari zaman dulu, ya kan. Betul, jadi ada yang lempeng-lempeng aja, ada yang nggak lempeng-lempeng aja, ada yang tutup mata, yang nggak tahu dan nggak mau tahu tapi ya udahlah gitu. Kalau aku bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi bener-bener ke anak itu dipantau, bukannya karena dimanjain juga enggak, tapi karena tahu ini kita punya anak laki semua nih. Tapi kan sekarang Podos juga mungkin sama bundanya ngobrol kan? Ngobrol sekarang, ya kan? Jauh lebih dekat setelah papa udah nggak ada tapi. Apalagi ketika cerita sama orang tua, dekat sama orang tua, rezeki lancar ya. Alhamdulillah. Iya kan? Pokoknya nih kalian nih mau punya penghasilan berapapun, misalkan nih kalian punya duit cuman
berapa sih kerja, misalkan dapat cepet doang sehari. Kalian ngasih orang tua kalian 20.000, 50.000, itu bakal jadi berkah deh. Aduh, Sumpah. Masya Allah. Jadi jangan mikirin nominalnya, kan kebanyakan tuh anak tuh mikirnya kayak orang tua gue mah dikasih segini mah kagak ngefek gitu. Padahal perhatiannya itu bukan tentang nominal tapi tentang perhatiannya. Tepuk tangan boleh penonton? Tapi sebagai di sisi orang tua, padahal kita juga nggak ngarepin, nggak mau ngerepotin anaknya. Betul. Gitu. Jadi kayak mendingan uangnya. Robek ya celana gue dari tadi. Gue ngobrol lagi ini dong. Kok gak ada ngingetin sih? Emang kalian pada suka kayaknya. Astagfirullah. Belum tenang aja tiba-tiba. Sumpah lo jahit dulu coba deh. Aman ya. Sorry. Oke, jadi intinya buat orang tua sama anak itu lebih baik satu frekuensi ya. Oke. Gitu. Aku juga pengen bilang sih Bunda Vera ini merupakan sosok ibu yang menurut aku luar biasa. Masya Allah. Sumpah. Bener, Masya menurut Allah, aku jarang banget orang tua zaman sekarang itu yang kayak Bunda tuh jarang, yang bisa sedekat itu kayak temen sama anak, terus bisa deket juga sama temennya anak sendiri gitu kayak aku, Ibra dan lain-lain gitu. Dan ditambah ya Bunda sesantai itu gitu. Mau anak-anaknya tuh ngapa-ngapain di rumah juga ya udah nggak ngelarang nggak apa gitu. Ya, karena jadi ya Bunda pengennya ngerasa teman-temannya Mika, sahabat saya Mika ngerasa ke Bunda juga bundanya. Jadi kayak ya udah ini adalah rumah itu bebas mau ngelakuin apa aja. Kalian kalau bisa secapek apapun pulang ke rumah kayak free gitu. Betul. Dan rumah adalah tempat yang ya udah kita bisa ngelakuin apa aja. Nah iya aku setuju benar. Jadi menurut aku rumah itu memang tempat segalanya, tempat curhat, tempat lelah, tempat bete itu di rumah. Jangan, makanya kenapa rumah dibikin senyaman itu bukan karena mewah atau kayak gimana, tapi isinya yang harus kualitasnya yang benar-benar dijaga itu. Mahal. Bunda kangen sama Miki nggak? Apa? Bunda kangen gak sama Miki? Lu jangan bikin gue mewek di sini. Cuma nanya doang. Kangen lah. Bunda belum ngecek kamar mandi itu kan dari tadi. Kenapa emang? Belum di flash. Sumpah gara-gara dia. Gila. Aduh, Nih sekarang apalagi nih yang belum kita bahas nih, tapi menurut kamu apa yang mau disampaikan lagi nggak? Menurut aku mungkin seputar konten kali ya. Iya boleh. Buat teman-teman yang mau mulai untuk bikin konten itu bikin dulu aja, nggak usah terlalu banyak mikirin A B C D E F G. Bener. Lebih baik langsung mulai. Nanti dengan seiring berjalannya waktu itu akan memperbaiki diri kalian sendiri ke depannya. Misalkan kalian bikin konten gambarnya jelek, nanti lama-kelamaan gambarnya bisa lebih bagus. Konsepnya berantakan, nanti lama-kelamaan konsepnya jadi nggak berantakan. Jadi intinya mulai dulu aja. Tokopedia. Kenapa tiba-tiba Tokopedia? Biar ada campaign masuk Bun. Mancing gimana sih? Mulai dulu aja. Ya ampun, ya benar. Jadi jangan sampai mikirin konsep aja terus dilakuin nggak ada. Itu. Jadi ya udah action aja dulu dan yang satu lagi sih Dos, konsisten. Betul itu. Itu sih karena yang namanya TikTok apapun sosial media, kalau kalian konsisten, ulet segala macam, meskipun ya kalau zaman sekarang tuh apa sih nggak mood gitu kan? Ikutin mood. Jangan. Itu maksud aku kayak nggak penting sih kalau itu. Lebih kenapa lagi? Sama menurut aku jangan terlalu berekspektasi di awal sih. Bener. Kayak aku punya temen nih Bun, dia kerja gitu kan, kerja gaji 3 juta. Terus kayak dibilang, udahlah gue pengen berhenti aja, pengen bikin konten kayak lu. Tapi dia kayak mikirnya tuh sekali dia bikin konten, maksudnya kayak dia konsisten sebulan bisa ngasihin 10 juta. Wow. Kan kayak gitu kan ngaco kan mikirnya kan. Iya. Maksudnya kalau misalkan mau buat konten tuh jangan terlalu mikirin uang berapa. Bener. Jangan terlalu mikirin lu bisa beli apa dari konten. Ya udah biarin dulu aja. Lu Bener, jalanin dulu bener. aja. Nanti hasilnya udah ada baru lu ngomong ke orang-orang. Iya, soalnya karena gini, konten hasil itu pasti akan datang ketika kita sudah melakukan kita ikhtiarnya maksimal. Betul. Itu tuh ngikutin rezeki. Jadi kayak misalnya nggak mungkin Allah ngasih ketika ada satu pekerjaan kita udah ikhtiar nggak dikasih rezeki. Tapi kita juga jangan ngoyo. Belum tentu misalnya semua orang bisa menjadi content creator, belum tentu semua orang bisa jadi di corporate, belum tentu. Jadi semua orang udah punya porsinya masing-masing. Tapi kalau menurut Bunda, kalau misalnya kalian
mau menjadi content creator, nggak boleh mikir nanti. Udah lakuin aja. Langsung aja. Bener nggak sih? Iya. Oke. Tag video kan cuma tinggal pencet aja tombol tek, udah. Udah Nggak usah selesai. terlalu banyak mikirin ayo. Masalah ngedit Gampang. Bunda setahun Iya. ngedit sendiri, belum ada tim, Nah. ya kan? Masa dengan umur Bunda bisa, kalian nggak bisa gitu. Itu dia pentingnya. Oke nih guys, Podos dari tadi udah cerita, nemenin Bunda di sini, cerita sama Bunda, seru-seruan sama Bunda. Makasih ya Podos. Sama-sama Bunda. Sudah datang ke podcastnya Bunda. Sama-sama. Kalau Mika meskipun di Surabaya tetap harus main ke Bunda. Harus tetap main ke Bunda maksudnya. Bersilaturahmi. Iya, Betul. silaturahmi. Nginep di rumah tuh sama si Ibra sama yang lain-lainnya. Jadi Bunda juga gak kehilangan. Ibra jangan deh. Kenapa emang? Makan mulu. Ketemu bukan nyari Bunda, nyari bibi. Ada ayam apa hari ini? Ini masak apa? Nah, itu. Katakan Sampai ambil peluk dari belakang. sambil dipeluk enggak ada kayaknya itu berlebihan dah. Itu berlebihan dah. Oke guys, tulis di kolom komentar siapa lagi nih yang harus cerita sama Bunda. Terus jangan lupa nyalain loncengnya, notifikasi biar kamu nggak ketinggalan episode terbarunya. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Sini cerita sama Bunda.